Hai, jumpa lagi bareng gua di Saltopis Channel. Terima kasih buat kalian yang udah klik video ini, dan buat kalian yang baru gabung, kalian bisa klik tombol subscribe-nya biar kalian gak ketinggalan video-video berikutnya. Oke, kali ini kita lagi di rumahnya Ansel Ded bareng Nicholas dan juga Tamtam. Kita mau bahas seputar dunia ikan dan kita cuman ngobrol santai-santai aja, teman-teman. Ansel, Yap. di sini ada ikan apa aja nih? Di sini ada jenis-jenis ikan juga, yang lain juga ada. Dan paling banyak itu dari jenis monokulus. Karena lagi pembesaran juga di sini. Dan ada juga sih Kelberry, Inima, Orinoco, sama Intermedia. Blue Ajo juga ada. Yang lainnya ada Oscar Slayer, Oscar Batik Tiger, dan ada yang ikan receh-recehan lah buat ibu-ibu di sini lah, banyak lah. Sayang anak Ya, sayang anak namanya juga toko pasti ada lah kalau ikan. Oke. Ini Insya Allah. rata-rata ukuran berapa, Bang? Ini kebanyakan ikan di 20 cm sih. 20 cm ke atas, paling kecil 15 cm ya. Ini yang Kalau jadi kalau di sini yang 20 cm semua, ini 20 ke atas. Kalau yang di sini ukuran kira-kira Ini paling 15-an. Ini lagi buat pembesaran dulu. Ya. Dari baby menginjak remaja gitu. Benar. Kansel. Ya. Untuk perawatan ikan peacock bass khususnya ya. Ya. Dia kan jenis ikan predator. Jadi kalau misalkan ada yang pemula, ada yang tahu, ada juga yang belum tahu. Ya. Perawatannya itu yang baik dan benar itu seperti apa, Kansel? Kalau menurut saya itu perawatan ikan maupun ikan jenis lain ya, terutama yang harus dirawat itu airnya. Dari air dulu gitu. Dari air dulu. Nanti kalau air yang ngerawat ikannya nantinya. Iya benar. Jadi dan keduanya lebih diutamakan dari filtrasi tanknya, setelan tanknya. Kebanyakan kan sekarang kalau filtrasi tank biasanya orang-orang males lah, seadanya aja, yang penting ada filtrasi atau penyaringan. Sebetulnya itu ngaruh gede itu. Baru besar. Ya, soalnya itu kan yang bikin air steril dan bisa sehat buat ikan itu pengolahan dari filtrasinya. Iya. Jadi jangan sembarang asal filter aja sih. Harus ada semacam bioba, biori, penyaring busa kasar sama busa lah. media filter. Ya, intinya media filternya harus benar-benar perform lah 100%, jangan asal-asalan sih menurut saya. Untuk masalah busa, Ansel, jadi kan busa itu emang sih banyak ya kalau kita beli. Ya, Baiknya itu seperti apa? Atau emang tiap minggu kita ganti atau yang ada kita cuci gitu? Baiknya itu seperti apa? Menurut pengalaman? menurut saya itu busa baiknya itu kalau udah kotor, selagi masih bisa dipakai mending pakai lagi. Karena kalau keseringan ganti busa yang baru, ada dampaknya juga, efek ke air ini biasanya jadi keruh atau berkabut lah. Jadi tidak maksimal. Nah, baiknya kalau busa sih kalau udah kotor cuci aja, selagi masih dipakai pakai lagi aja. Kalau udah hancur ya mau gimana lagi, harus beli baru. Bagus aja Kalau tuh, udah yang nggak layak pakai, Nah, baiknya diganti. harus paling diutamakan itu yang paling nomor satu busa itu di akuarium. Kapan? Karena kotoran ikan masih numpuk di busa itu, Iya. terutamanya. Kalau untuk filtrasi di sini kan, Ansel, ini kan ada busa saringan filter. Biologisnya apa aja sih yang dipakai? Filter biologi. Kalau saya pribadi sih cuma pakai keramik kering, bioba sama kerang jahe, 3 macam aja sih. Yang saya utamain, saya paling sering pakai dicuci lah busanya, jangan sampai kan numpuk kotorannya di sini. Jadi bisa lihat sendiri lah, ini air bisa jernih gini. Karena ini asalnya air ini kalau dari mata airnya di sini lagi jelek nih, airnya kuning. Jadi butek ya kalau di Di sini. butek, kalau penggantian air baru ini pasti butek. Cuman sehari 2 hari karena filtrasinya alhamdulillah sebisa saya alhamdulillah nih hasilnya bagus lah. Iya. Jadi dari asalnya butek menjadi bening gitu, Gitu. kan. Sering dibersihin kapasnya doang sih. Di cleaner. Kalau yang lainnya nggak pernah dibuka, nggak pernah diganti. Kalau masa bioba yang gitu-gitu biarin aja. Oh, jadi kalau misalkan kita cuma bersihin kapasnya Kapasnya aja. aja. Kalau misalkan yang
biologis yang lainnya Biologis, tidak usah. jangan gitu kan. jangan dirubah-rubah. Kalau dirubah nanti si bakteri starternya nanti ngulang lagi. Oh, jadi si Rantai bakteri- makanannya jadi Ah, ulang dari nol. harus dari nol lagi kalau dicuci semua. Jadi untuk ini kan Sel, kalau misalkan kita mau ganti mau ngebersihin yang karang jahe, biobol sama bioringnya itu jarak waktunya berapa minggu kah, berapa bulan kah, atau berapa tahun kah? Gitu. Kalau menurut saya sih, saya pribadi belum pernah diganti, kecuali kalau pakai seperti ada batu jioli itu ya. Nah itu biasanya kalau harus ada waktunya, biasanya kalau udah 6 bulan harus dibuang itu diganti ada baru. masa kadaluarsanya. Nah kalau makanya batu saya jiolid itu. makanya saya nggak pakai yang sipa aja, karang jahe, bioba sama keramik kering itu aja. Nah, terus dari pengalaman Bang Vito nih, dari sistem filtrasi yang dipermajakan bagaimana? Tuh, sistem filterisasi yang dirubah. Yang- Kalau Di dalam rumah ya, di rumah, Di oh, di rumah, rumah, bukan di mohon rumah. maaf ya. Kalau sistem filterisasi saya di rumah sih ya sebenarnya hampir sama kayak Pak Ansel ya, Bapak Ansel ya. Cuma yang membedakan kalau di sini pakai bakteri probiotik nggak? Kayak IM4 atau Enggak. langsung aja berarti instan ya. Nah, instan ini mah. Kalau saya sih dipakai lagi bakteri pengurai. Bakteri pengurai supaya kinerja dari media filter biologi itu biobol, kristal bio, bacteria atau mungkin ada bioring ya lebih maksimal karena mereka ini media filter ini yaitu rumah bakteri pengurainya itu bakteri baiknya kalau kita sebut bakteri baik ya. Bakteri pengurai manfaatnya apa? Benefitnya ketika kalau di rumah saya ya itu dia mengurai kotoran feses kita. Kurang jelas ya? Kurang kantong, kurang kelihatannya. kurang ganteng. Nah, Supaya- kalau gini kan maksimal gantengnya gitu. Walaupun masih jomblo. Ya mungkin seperti itu sih kalau filter. Kalau filter fisik itu kan seperti misalkan filter apa? Power head, aerator itu filter fisik. Filter kimia karbon aktif, zeolit itu disebutnya filter kimia. Untuk ngomongin masalah ikan nih, kebanyakan dari ikan bebas ya, Global Sport itu udah penanganan dari Bang Ansel sendiri kayak gimana? Kalau menurut saya itu kalau dari ikan sih kalau udah mau sakit udah kelihatan ya, dari fisiknya itu udah mulai kuncup, Gejala-gejalanya gitu. gejala-gejalanya udah kelihatan ikan udah nggak perform, udah mojok terus, itu berarti ada masalah dengan ikan tuh. Kalau saya ngelihatnya yang utama airnya dulu, airnya nih udah gak layak kayaknya nih, atau suhunya atau atau dari filternya udah kotor. Jadi penanganan ikan itu kalau udah gitu, kalau saya cepat ditanganin. Contohnya ya ganti air lah, ganti air, set heater lebih tinggi lah, misalkan saya set 30 ditaikin ke 32 gitu. Biasanya gitu karena ikan mojok, ikan kuncup itu ekor itu biasanya dari kualitas air yang dingin suhunya biasanya gitu. Emang kalau misalkan peacock bass itu minimal suhu itu dia di angka berapa kan? Suhu optimum hidup mas. Kalau menurut saya ini karena di Sukabumi itu suhunya bisa dibilang 27-26. Standarnya kalau Sukabumi itu 30 lah, 30-an sampai 32 standar buat peacock bass biar sehat. Nah itu tergantung dari wilayah mereka. Nah, Mengadaptasikan wilayah masing wilayah. Berdasarkan wilayah. Jadi tidak semuanya sama ya kalau misalnya untuk siklus cuaca. Adanya bahasan. Ya adaptasi lah, adaptasi lingkungan. Untuk ini Kansel, sekarang kan memasuki bulan Ramadan ya. Nah, untuk grafik penjualan ikan apakah bagus, naik atau turun gitu kan? Untuk di bulan Ramadan ini bagaimana Kansel? Kalau dari awal Ramadan sih bagus sih penjualannya, karena kebanyakan kan sekarang apalagi lagi lockdown. Jadi orang-orang yang lagi libur, yang hobinya ke ikan pasti disalurin beli ikan lah.
buat obat galau mungkin di rumah. Cuman ya. buat galau di rumah lah yang kan sekarang susah tuh yang mau kerja pulang lagi susah. Cuman sekarang yang jadi masalah ini mau sekarang kan menjelang Ramadan, jadi ada penyekatan dan penyetopan untuk angkutan bis ya. Jadi nggak bisa jalan, di stop dulu. Ya saya juga terkendala karena pengiriman sih, susah. Jadi lumayan turun kali ya. Lumayan turun karena susah pengiriman, aksesnya ditutup. Beberapa pekan saja. Mudah-mudahan habis Lebaran bisa lancar lagi. Ngaruh ini kepada seller-seller nih susah karena kalau ikan muter-muter di daerah sekitar sih kayaknya jadi jenuh juga kok orang-orangnya, ikannya kok ini mulu gitu, nggak masuk keluar kan kalau ganti-ganti ikan jadi lebih Harus upgrade semangat lagi lah buat yang ngikipnya juga. Itu aja sih kalau masalah pasaran harga buat sekarang. Nah, terus kita lanjut ke Picokmas materi nih, hasil yang kemarin yang katanya gas medan itu bisa luntur. Benar kan? Kalau menurut saya itu kalau pickup Berry yang lagi booming sekarang pakai PLKB itu intinya buat nyortir doang sih itu mah, yang ukuran 7 sampai 8 10 lah. 10 ke bawah ya. Nah, itu mah buat nyortir buat para bidder ngebedain antara gen bagus dan gen jelek. Kalau untuk gen bagus di PLKB-an pasti keluar semua itu buriknya. Tapi nanti kalau udah di usia 15 cm ke atas pasti hilang lagi. Nah, kebanyakan konsumen sekarang pada rame ini masalahin soal hilang buriknya ini nih. Menurut saya kalau gennya udah bagus, apalagi udah tahu indukannya bagus, nanti juga dari 20 cm ke atas pasti keluar lagi buriknya. Tapi kalau udah jelek gennya, indukannya juga gak jelas, ya pasti hasilnya juga pasti nggak bisa maksimal lah. Karena kan buah tidak akan jatuh jauh dari tangkainya gitu kan ya. Dan dari Picokmas Berry itu berarti ada proses mutasi ya. Proses mutasinya paling ini dari jenis Berry kalau Pibas. Cuman kalau dari anakan PLKB itu kalau menurut saya itu buat nyortir doang sih. Karena kalau dari 20 ke atas pakai PLKB juga ibaratnya nggak bakalan ngaruh. Menurut saya gitu sih. Jadi keuntungan PLKB itu sebenarnya buat nyortir doang. Buat nyortir doang itu mah. Soalnya gini Kang Sel ya, kalau misalkan kita pelihara ikan Picokmas otomatis kan kita pengen yang maksimal, yang enak dilihat, biar nggak jenuh lah dilihatnya, buat nge-refresh otak. Kalau misalkan kita nggak disortir, terus hasilnya nggak maksimal, percuma gitu kan. Kasih makan sama, ya kasih perawatan buat dia sama, bayar listrik juga sama dong. Juga sama. Gak jauh beda gitu kan. Hasilnya tidak memuaskan, pasti kecewa. Makanya kalau menurut saya kalau beli Pibas dari kecil dilihatnya indukannya dulu. Kalau indukannya bagus, pasti anaknya juga bagus. Kecuali kalau mau yang beli yang udah bagus sih, menurut saya kalau mau nggak ketipu ya ibaratnya, mending beli yang ukuran 20 ke atas. Udah kelihatan itu. Udah jelas gitu kan ya. Nah, udah jelas. Udah bakalan kena tipu lah. Ada tambahannya nih dari Bang Niko nih soal Picokmas Berry yang ada di PLKB. Kalau masalah PLKB sih sampai sejauh ini saya sih belum menemukan ya, ada baik dari riset, jangan jurnal dulu lah, dari riset terlebih dahulu yang memang menguji coba si PLKB ini. Tetapi kita kan semua belajar dari yang berpengalaman, punya experience lebih yang memang tidak ditulis di dalam satu artikel, tetapi kita belajar setidaknya bahwa dari seller-seller besar dikatakan bahwa PLKB untuk menyortir ya Bang Ansel ya. Tidak apa-apa selagi kita sebagai pelaku bisnis ikan hias memberitahu kepada konsumen. Sah-sah aja. Jangan disalahgunakan. Karena kan banyak orang tidak akan luntur tapi kan tidak ada jaminan. Kecuali ini ikan hasil PLKB.
Nah ini treatmentnya seperti ini kalau warnanya mau bertahan. Nah, betul, kalau konsumen setuju, seller setuju ya. Yang penting saling benefit lah. Iya. Itu mungkin ya Pak Tamtam. Jadi kalau tambahan sih buat saya, kalau buat buyer nih khususnya ya, kalau mau ikan bagus yang udah jadi, kalau ada dana mending beli yang udah jadi nggak ribet. Soalnya kalau dari kecil itu aduh susah banget ngekip ikan dari kecil itu, kadang-kadang kan kena penyakit, kena WS, kena Lebih rentan. Itu aja sih. Mati ya. Lebih rentan mati. Apalagi kalau nggak kelihatan dari indukannya ini yang mana asalnya nih, kan percuma sekarang kalau beli ikan asal-asalan nggak tahu indukannya, sekarang dikip berbulan-bulan habis listrik apa semacamnya lah, hasilnya kan jadi jelek. Misalkan kalau indukannya jelek, jadi menurut saya kalau mau beli ikan baby intinya ya lihat gen indukannya dulu aja lah. Indukan yang paling penting ya. Biar hasilnya juga, anak-anak juga bagus gitu. Itu tembok head baru. Itu berapa menit? Oke teman-teman, sekian dulu untuk video kita kali ini. Kita udah ngobrol-ngobrol tadi bareng Axeldet. Jangan lupa untuk subscribe, like, comment, dan share ke teman-teman kalian. Dan semoga video ini bermanfaat. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukan kok.